Oke, sekarang contoh ini rumah. Siapa yang bisa tebak? Saya dapat kasih hadiah. Dari jumlah ini 1 biji bangunan, bisa berapa jenis cat yang bisa masuk? Ada yang bisa menjawab? Nanti dikasih hadiah dari Tawapen. Ini untuk dinding luarnya aja, Pak ya? Iya, dinding luar. Ada berapa cat yang bisa Masuk. masuk? Yang sesuai gitu. Yang sesuai, oke. Sambil menunggu yang bertanya, boleh sambil dijelaskan, Bapak? Jadi gini, contohnya. Seperti apa atap Genteng, baik. Ya, kalau kita pakai cat di tembok bisa, punya Towato yang super seal bisa. Ngapain buang duit mahal-mahal? Nah, kita gunakan cat genteng, itu udah satu. Oke, baik. Terus ada les plang. Lis biasanya orang mintanya lebih mengkilat supaya kelihatan tonjolnya bagus. Nah, itu bisa pakai ini kan pakai root pen. Kalau lis plang tuh pakai aqua gloss, dia mengkilat cat. Coba contohnya. Contohnya boleh dibantu dari pihak ini untuk memperlihatkan beberapa Aqua gloss. Jadi gini, cat mengkilat kan campuran minyak biasa. Ini campuran air, kekuatannya 5 kali daripada yang ada. Karena dia garansi 10 tahun ketahanannya. Yang lain cuma 1,5 tahun. Mau merek apa saja sama. Karena bahan, kan saya cerita bahan cat ya, bukan merek. Ini yang jenis aqua gloss. Oke, baik. Ini yang jenis aqua gloss. Ini di atas besi bisa, di atas plywood bisa, di atas beton juga bisa. Ini campurannya air, bukan campuran minyak. Dan ini khusus untuk dinding luar, Pak ya? Luar dalam bisa. Oke. Ketahannya 5 kali daripada yang merek yang ada. Karena dia udah teknologi udah canggih. Nah ya, dinding ini kita pukul rata sama ya. Oke. Mau pakai super seal bisa. Super seal itu dia sudah teknologi kaca film. Teknologinya udah bukan teknologi cat lagi. Baik. Dia bisa kalau nggak pakai nano, dari kotor bisa cuci sama, kotor bisa cuci. Sekarang Satu. teralis dari besi misalkan Bapak ini. Bisa pakai aqua gloss. Aqua gloss juga. Bisa. Oke, baik. Habis Sekarang- itu ini batu alam. Batu alam, baik. Itu bisa pakai menggunakan water repellent. Terus yang daerah sini kan supaya nggak rusak, dia pakai extra seal. Extra seal, baik. Genteng 3, 4, 5, 6. Oh, 6, oke, baik. Ya. Nah, ini jenis catnya. Oke. Bisa dijelaskan ini satu-satu, khusus Bapak? buat dinding luar punya jenis cat. Sekarang mau kelas apa? Mau ke ultra premium, nah 15. Ini tinggi. Udah teknologi kaca film. Jadi kalau yang udah di atas nih teknologinya, kalau dia bisa meredam panas sampai 10 derajat. Kalau kotor biasanya kita kan kalau kotor bisa dicuci, ambil air, semprot, dicucikan di lap. Ini nggak perlu semprot aja sama air, bersih sendiri. Karena oli, semprot air sabun, semprot bersih. Jadi nggak menggunakan tangannya, cuma buat nyemprot aja. Coba kalau naik ke atas kan susah, pakai semprot aja selang bisa. Kalau ini cat genteng dia meredam 12% kadar panas. Kalau yang ini kelas premium, ini pada umumnya, yang kelas pada umumnya ya. Cuma dia ini bisa cuci sendiri. Teknologi udah teknologi nano hybrid. Jadi kehalusan pigmennya tuh seperti bedak gitu yang halus. Udah teknologi nano. Kalau ini di atas lagi kualitas udah beda. Kalau ini yang kelas medium yang biasa. Ini cat yang bisa elastis sampai 800%. Dan ini bisa buat kolam renang. Oke, ini jenisnya Pak ya? Nah, untuk spesial. kalau ini untuk dak yang ada 500, ada yang 500, ini yang 1000 untuk bak interior. Yang ini jadi bisa dibikin kalaunya bak mandi, pakai ini bisa. Itu buat tembok retak. Kita biasa kalau tembok retak kan di dada, semen. Setelah berapa lama retak lagi. Kalau ini nggak usah. Cukup disilen aja, dia elastis. Nah, seperti ini. Jadi dindingnya nggak bakal retak lagi. Dia akan bagus. Dan ketahanannya juga cukup lama ya Pak ya? Nah, ini dinding luar ya.
Kita masuk ke dinding dalam. Oke. Ya dinding dalam pada umumnya catnya cat dinding luar. Sekarang kalau ada punya kelas. Yang ini kelas ultra premium. Ini adalah cat antibakteri. Dia cat antibakteri itu ruangannya pun bakterinya dimatikan. Biasa cat antibakteri dinding saja, tunggu bakteri sampai dinding. Antibakteri semua tuh semua ke dinding. Kalau ini udara ruangannya pun dimatikan, bakterinya beda. Dan pada umumnya cat tahan sekian tahun. Kalau ini tahan 200.000 kali gosok di lap, berarti saya hitung satu hari 8 kali gosok, 68 tahun ketahanannya. Kalau ini cat untuk bikin papan tulis seperti ini. Jadi. Nah sekarang cat kalau ditulis pakai spidol bisa dibersihkan nggak? Pakai cat semprot, sebenarnya ada orang demo nih tulis-tulis, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ini bisa. Ya di mana? Coba teskan. Berarti ini langsung mempraktekkan Ya, Pak, kita ya? buktikan, benar nggak? Berarti ini dindingnya sudah dilapisi dengan Cat. cat. Ini. Toa jenis Extra. Oke. Not and clean. whiteboardnya yang not and clean. Itu spidol apa? Coba sebutkan. Betul ngomong. Itu spidolnya permanen ya? Ini yang biasa dulu. Oh, yang biasa dulu. biasa Oke, dulu. baik. Nah. Gini ya. Nah. Enggak, spesial, pilok. Oke, Nah, Phil. yang permanen juga ada. Nah, sekalian. Permanen. Ada semua. Ini yang permanen. Kalau ada pengunjung, boleh pengunjung yang mencoretnya biar lebih ini. Ini pakai cat semprot. Bisa dihilangin nggak? Nggak bisa kan? Langsung tilap. Nggak mau hilang. Mau lah thinner. Pakai thinner aja. Kalau cat dikasih thinner rusak kan? Dia nggak. Oke. Jadi tidak akan berpengaruh pada bagian catnya Pak ya, walaupun digosokkan dengan thinner. Catnya nggak rusak. Oke, baik. Ngandalkan catnya kan kalau biasa kalau yang nggak tahan seperti cat minyak kan lengket. Ini enggak. Oke, luar biasa. Jadi dibandingkan dengan brand-brand yang lain, keunggulannya Nggak ada. Yang lain nggak nggak ada. Nggak punya. Cuman Toa yang punya Nah. produk seperti ini. Oke, baik. Terus saingannya ada. Cat mobil. Cat mobil, oke. Tapi harganya berapa kali? Nah, habis itu sering yang kita hadapin adalah dak bocor. Betul kan selama ini? Terus gimana solusinya selama ini? Deder atau dikasih waterproofing sementara lepas lagi kan? Nah, kita nggak perlu. Coba ambil bak banyak. Oke, boleh. Itu. Silahkan. Bentar. Nah ya. Sekarang kalau ini basah kelihatan kan? Ya kalau ya, gitu. Ini permukaannya sudah Dicat. Kalau ini dicat? enggak Oke. basah. Nah sekarang kalau dak tadi bocor nggak kelihatan. Dia kan ada retak. Udah masa bodoh. Kita bersihkan ke sana. Udah nggak bocor lagi. Supaya lebih yakin lagi, supaya aman, supaya tahan, ini kelemahannya juga ada. Dia kalau kena hujan panas terus-terusan dia akan habis cuma jangka waktu 6 bulan. Tapi dia beda, kalau cat kan melapis permukaan aja. Kalau ini dia masuk supaya dia tahan, dikasih extra wet. Nah ini kan sudah dicat nih ya. Nah, yang ini basah, ya kan? Kalau ini kan gini seperti daun talas. Tuh. Nah setelah itu kita lapis dengan extra wet. Cat dasar, jadi air dari bawah pun diblok sama dia, atas bawah. Kalau ini untuk atasnya pakai cat genteng juga nggak masalah. Jadi satu atap itu 3 kali proteksi, tidak mungkin rusak. Praktis, kerjanya gampang.
Oke. Selama ini kan pakai membran yang dibakar, nggak berapa lama lepas. Kalau waterproofing langsung, kelemahannya apa? Dia kalau nggak bersihkan dengan selalu, dia akan lepas. Mau merek apapun sama, pasti lepas. Oke. Nah, terus yang ini, nah ini gampang aja dah. Nah, ini dia tahan 200. Jadi kalau dihitung satu hari 8 kali lap ya, itu 200.000 68 tahun baru habis. Ini cat yang tadi di papan tulis. Kalau ini cat kaca. Kaca bisa dicat nggak? Bisa. Habis kritik lepas lagi. Nah, ini khusus. Ini memang khusus untuk kaca dan warnanya juga beragam, Pak ya? Warna terserah, yang pegang primer yang mau cat tembok nanti atasnya silahkan. Oke. Tapi dia bisa nempel karena cat dasarnya. Kalau ini yang ketahanan 7 tahun, ini antibakteri yang pada umumnya. Dia bakteri sampai ke dinding baru bakteri mati. Kalau ini udara. Sementara di Indonesia yang punya cuma Toa, yang saya tahu. Yang lain ada katanya, tapi bisa nunjukkan nggak bawa bukti sertifikatnya, nggak bisa. Kalau kita ada. Nah, ini yang kelas medium. Ini Four Seasons. Yang ini yang baru keluar, Extra Good. Kalau ini yang kelas ekonomis. Oke. Ada yang ingin bertanya? Atau saya ini yang tanya? Ayo, Nah, Pak, cocoknya dari beberapa item ini kan untuk dinding dalam gitu kan. Mungkin dari pemirsa di rumah juga pengen tahu yang bagusnya tuh dari segi harga tapi kualitasnya bagus, kita tuh cocoknya di mana sih Pak untuk yang di rumah begitu? Jadi gini, semua cat itu bisa dihitung budget. 1 meter persegi itu berapa sih duitnya? Itu bisa dihitung. Jadi ada orang beli 5 kaleng, tar dulu cat yang dibeli apa? Kalau yang kelasnya di atas, yang 5 itu kemungkinan jadi 3. Karena gini, 1 kaleng cat semua merek ya. Coba, pinjam kaleng cat. Nggak bagus duduk, masanya sidin berdiri. Sembarang ya, sembarang. Iya. Nah, sembarang. Nah ini anggap aja cat ya. Kita netral ya, jangan lihat merek. Anggapnya 1 kaleng cat isi 2,5 liter, 5 kilo. Oke. Sebenarnya isinya segitu enggak ada. Ada yang 30%, ada yang 25, ada yang 40, 50 juga ada. Nah, pada umumnya kalau beli cat ya cari yang kental atau yang encer? bagusnya yang mana tuh Pak? Yang kental atau yang encer? Enggak, kalau biasanya umumnya, kalau pada umumnya. Saya belum pernah beli cat nih Pak, mungkin bisa Biasa dikasih kalau tips. Bapak kalau beli cat biasa yang kental atau yang encer? Bapak boleh, kalau beli cat biasanya milihnya yang lebih kemana, yang kental atau yang encer? Yang kental. Yang Nah, kental, oke. alasannya kenapa? Banyak. Secara umum kan Iya. Pak ya, pemikirannya begitu. Jadi gini ya Pak ya, kita yang wajar ya, kita nggak cerita merek kalau nggak etis. Jadi saya balik sengaja. Cat yang bagus itu yang encer, bukan kental. Karena mau bikin kental bagaimana gampang, saya kasih tepung Oke. kental. Waktu dicat kan, catnya nguap, tepungnya kan kenano hilang kan, sisa cairannya aja kan. Nah itu daya sebarnya justru yang contoh aja yang untuk eksterior lebih encer, interior lebih kental. Tapi daya sebar kok yang encer lebih banyak. Oke. Sebetulnya bukan yang kental encer, yang encer juga bukan terlalu encer, yang normal lah. Yang kadar isinya kurang lebih 36. Oke. Karena terus terang kalau didemokan waktunya nggak cukup, kemungkinan yang akan datang kita ngadakan gimana sih ngetahuin cat bagus nggak ya. Jadi kalau cat tuh jangan cari yang kental, Cara yang encer yang normal, yang normal. Maksudnya normal tuh kalau dikocok tuh bunyi, kalau itu yang bagus. Oke. Kalau yang dikopok-kopok kental sekali, saya nggak jamin. Isinya tepung Pak. Saya pernah ada merek ya Pak ya. Ini pernah masuk kok ke Banjarbaru. Kalau dibuka isinya seperti adonan kue. Orang bikin mie kentalnya gitu. Logika wah nih daya sebarnya banyak. Jadinya 1 kilo. Ini dia kan pakai kilo. 1 kilo dapat 1 meter persegi. Apa lebih murah? Lebih mahal. Sedangkan yang ada ini kan saya dapat 6 sampai 7. Beda kan? Emang harga ada 6 kali? Enggak ada, paling 2 kali lebih mahal. Dan punya Toa catnya kebetulan ya. Semua produk dia ada jaminan. Ada garansinya Pak ya, ada garansinya. Oke. Yang contoh aja ya, nih. Ada nggak pabrik dalam interior ada tulis jaminan? Nggak ada kan? Nggak ada, belum pernah ada. Karena saya pegang cat udah puluhan tahun.
Ya dia interior ada 7 tahun, yang medium dia 4 tahun. Kalau ini baru keluar, baru sebulan, belum ada tulisannya. Nggak bisa dibuktikan baru satu bulan kan. Nah, nanti ada juga. Kalau ini nggak ada yang ekonomis. Kalau yang dari semua yang paling kental nih, yang murah, paling kental. Jadi tinggal kembali lagi ke pilihan masing-masing ininya Pak ya? Ya kita pemakai yang dicari itu cat adalah harga per kaleng murah atau terpasang yang murah. Pada umumnya kan nyari harga per kaleng murah. Kita bukan kaleng yang ditempel, cat kan. Cari yang paling murah, jadinya paling bagus yang dicari. Itu yang kita cari. Oke. Bedanya yang bagus ya seperti ini dengan ini. Nggak ada paling 2.000 rupiah. Bedanya 2.000. Ketahanannya beda. Oke. Jelas ya Pak ya? Thank you Pak ya, sudah bertanya. Bapak dari mana Pak? Dan namanya siapa? Dari Pelihari nanti. Dari? Pelihari. Pelihari. Oke, baik. Kita pada umumnya besi pakai meni, ya kan? Meni kan? Terus yang besi karat, dia ada meni yang satu komponen, di atas karat bisa. Kalau ini 2 komponen, di atas aluminium bisa, di besi bisa, di mana. Jangan di atas besi berkarat pun bisa dicat. Belum ada cat yang bisa di atas besi berkarat. Dia bisa di atas besi berkarat, itu bedanya. Karena ini cat akhirnya mau epoksi atau PU. Kalau PU bisa di atas 10 tahun, kalau ini kalau kena matahari ya, kalau nggak kena sinar matahari 20 tahun tahan. Tapi kalau kena sinar matahari 6 bulan udah mengapur. Tapi catnya nggak apa-apa, cuma ngapur. Biasa orang untuk dalam. Yang pakai pabrik-pabrik yang kena minyak tahan. Ini tahan semua. Kalau udah kering, Bapak mau cuci pakai thinner, mau pakai apa, dia tidak akan luntur. Ini cat lantai. Oke. Lantai pabrik seperti ini. Jadi maunya model apa terserah. Ini cat dasarnya. Ini kalau lantai berminyak, dia pakai cat ini bisa. Lantai loh ya. Habis sih kalau ini biasa sampai di sini mereka udah selesai. Ini cat yang bikin warna-warna ini. Maunya sekarang isinya bebannya berapa? Gue isinya pesawat terbang, hanggar pesawat. Pakai ini juga, ketebalannya sampai 2 mili. Kalau bangsa gudang-gudang, 1 mili udah cukup. Kalau untuk yang setengah-setengah ada troli, yang ini udah cukup. Kalau ini, kalau kena matahari baru pakai ini untuk lane. Oke. Ya ini biasa untuk pergudangan ya. Arahnya, gudang, seperti depo gini, seperti ini, pakai jenis ini. Dan warnanya glossy Pak atau disadap, ada pilihan Bisa yang lain? diatur. Oke, baik. Nah, habis itu mau murah. Kalau ini dipakai ke arah olahraga kan mahal. Nah, ini yang lebih murah. Pakai extra wet, cat genteng, sudah. Harganya murah.
Ini mungkin yang biasa dipakai buat lapangan-lapangan sekolah, upacara, Ini begitu, Pak, ya. 25.000 cukup kok, 1 meter persegi cukup biayanya. Nggak mahal. Oke. Jadi ini ada primer, ada catnya Cat. juga. Jadi 3 item ini. Enggak, kali ini belum tentu dia buat list lah. Oke, baik. Jadi setidaknya 3 item cat ini bisa membuat untuk cat Bisa. lapangan Nah, basket, kalau- bulu tangkis seperti itu lapangan bola. Kan kita listnya kan dia lebih mengkilat. Oke. Nah, list ini cat Ini genteng. lebih ke dekoratifnya Pak ya, jatuhnya juga ya, ngecatnya begitu. Oke, ini untuk pengecatan lantai outdoor. Ada juga dong Pak yang indoor di Boleh, dalam. outdoornya Boleh tahan, juga. indoor lagi. Oh, oke, Tapi ini baik. ibaratnya buat kaki olahraga lari-lari, nah tahan udah. Oke, Sekian. sekian. Nah, jadi gini, kalau apabila ada masalah bisa hubungin saya. Ini nomor handphone saya, Oke. ya bisa hubungin saya tentang pengecatan, tentang permasalahan cat. Terus kalau Instagram saya ada ini, terus di YouTube saya ada TJ Channel, Oke. terus ada 2, Topen Kalimantan sama Topen Indonesia WTJ. Oke, jadi mungkin bagi pemirsa di rumah yang nanti kurang jelas atau masih kurang puas mendapatkan informasinya, bisa langsung menghubungi Pak Handoko di nomor telepon yang sudah tertera, atau bisa tanya DM lewat Instagram Pak ya, karena Bisa. kebanyakan sekarang tuh lewat Instagram Pak, Bisa. begitu kan, lewat sosial media, atau juga banyak bisa langsung buka channel YouTube-nya Pak Handoko, karena di sana juga Bapak ada membuat konten-konten tentang cat-cat juga Pak ya, Ya. begitu, udah bisa Yang mau ditonton jelas juga. lagi di Topen Kalimantan ini. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Handoko sudah Ya. sharing bersama kami dalam kesempatan kali ini, luar biasa begitu. Semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah ya Pak ya. Ya, Terima oke. kasih. Oke. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Handoko Tangges selaku salah seorang pakar cat di Banjarmasin yang luar biasa sekali. Semoga informasi yang kami perbincangkan tadi bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.